Ya, Shalom, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat anak-anak yang beribadah di pagi hari dan juga selamat siang bagi kita sekalian yang beribadah di siang hari. Ya, senang sekali saya boleh bertemu dengan anak-anak semua di tempat ini, meskipun secara virtual, tapi ini tidak mengurangi sukacita saya. Terima kasih untuk Ibu Oktarina yang boleh mengundang saya di masa pandemi ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di Sekolah Kristen Kalang Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cahya. Saya saat ini melayani di GKI Harapan Indah di Bekasi. Jadi teman-teman boleh kalau ketemu saya atau mendapati saya di media sosial, boleh menyapa saya, Pak Cahya, ya. Boleh cari saya di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kesempatan di pagi dan siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami beribadah dan kami menyembah Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sediakan tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk kami boleh memahami dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, Bapak Ibu guru, saudara sekalian, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah 1 tahun teman-teman menjalani sekolah secara virtual dan juga beribadah secara virtual. Baik ibadah di hari Minggu maupun di ibadah siswa dan juga kegiatan-kegiatan perkumpulan. Kebanyakan kita melakukannya secara virtual. Nah, teman-teman, ada di antara kita yang sudah mulai enjoy, sudah mulai beradaptasi dengan baik. Ada pula di antara kita yang masih merasa virtual ini nggak cukup. Ibadah virtual nggak cukup. Harus ketemu, harus bertatap muka, harus ngobrol, harus senang-senang, harus kumpul. Teman-teman, banyak sekali yang merasa memang ibadah virtual enak gitu ya.
karena kita bisa melakukan aktivitas yang lain sambil mendengarkan ibadah, katanya seperti itu. Tapi kalau memang kita niatnya mau ibadah, ya kita benar-benar fokus menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga membaca firman Tuhan. Termasuk di dalam ibadah siswa hari ini ya teman-teman ya. Di dalam ibadah, meskipun saya tidak bisa melihat secara jelas semua teman-teman yang hadir, dan juga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, tapi tetap kita ingat Tuhan itu melihat, Tuhan itu maha tahu. Kalau ada di antara kita yang sedang open cam, ya bersyukur, berarti menghargai. Kalau ada yang close atau tidak buka kamera sama sekali, ya tolong coba dibuka supaya kita bisa sama-sama bertatap muka. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kesempatan yang indah ini, di dalam ibadah, kita bersyukur kita masih punya media sehingga kita bisa merasakan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ya, meskipun rasanya tidak seenak atau seakrab ketika onsite, tapi seenggaknya ini boleh menolong kita untuk kita boleh bersama-sama berbagi, bersekutu di dalam rumah Tuhan atau di dalam sekolah kita. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula yang tadi kita baca merupakan salah satu contoh di mana kita boleh bersekutu, beribadah bersama-sama. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar dari cara hidup jemaat mula-mula ini. Bagaimana mereka boleh saling menguatkan, boleh saling menopang satu sama lain. Meskipun mereka banyak yang pendatang atau orang asing, tapi hal itu tidak mengurangi sukacita mereka untuk menyambut orang asing dan juga bersekutu bersama-sama. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, sejak sesaat setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta itu, jumlah orang percaya makin hari makin bertambah. Dan tadi kita membaca di ayat 41, jumlah mereka bertambah kurang lebih kira-kira 3.000 jiwa, teman-teman. 3.000 jiwa orang yang bertobat, yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. 3.000 jiwa, teman-teman, jumlah yang banyak sekali. Nah, di sini kita melihat bahwa setiap hari, tiap-tiap hari di sana dikatakan, orang banyak itu mereka berkumpul di rumah masing-masing untuk bersekutu, beribadah, memecahkan roti, mereka berdoa bersama-sama. Dan tidak jarang teman-teman, mereka pun menyambut orang asing yang sedang berkunjung di kota Yerusalem atau orang asing yang sekedar lewat di kota Yerusalem itu. Nah teman-teman, dan juga hal yang menarik kita mendapati adalah orang-orang yang percaya itu mereka saling sharing satu sama lain. Bagi yang punya banyak, menjual hartanya, lalu dibagi-bagikan kepada orang yang tidak punya. Lalu juga orang yang tidak punya bersyukur mendapatkan bagian yang sama. Jadi mereka merata, teman-teman. Tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin. Semuanya sama-sama rata. Teman-teman, hal itu mereka lakukan kenapa? Karena mereka sama-sama ada dalam kondisi yang sulit. Kenapa sulit, teman-teman? Pada waktu itu, kota Yerusalem, di mana mereka berkumpul, ada di dalam masa penjajahan. Dan di dalam penjajahan itu, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen yang baru bertobat, mereka juga ada dalam kesulitan. Terutama orang-orang Kristen, teman-teman. Mereka selain tidak disukai oleh orang Yahudi, mereka pun ada dalam ancaman kematian. Mereka diburu, dibunuh karena sangat dibenci oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Romawi sendiri. Nah, teman-teman, ini situasi yang sulit. Kebanyakan dari mereka kesusahan, ada dalam penderitaan. Oleh sebab itu, mereka ingin supaya sama-sama saling merasakan
dan boleh saling peduli satu sama lain dengan cara mereka membagi-bagikan harta mereka dan saling menopang satu sama lain sebagai kawan sekerja Allah dan sebagai kawan di dalam keluarga Allah. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah suatu hal yang sangat indah sekali, di mana mereka boleh saling menopang, saling membantu satu sama lain, saling mendoakan, dan mereka boleh saling bertumbuh di dalam iman dan juga di dalam kasih mereka. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita ingin supaya kita pun juga punya relasi, punya persekutuan yang indah dengan saudara-saudara seiman kita, dengan teman-teman kita, dengan orang yang lebih tua, dan juga dengan keluarga kita sendiri. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, hal ini sebetulnya tidaklah sulit untuk kita lakukan, asal kita mau berkorban dan kita mau merendahkan diri, merendahkan hati kita untuk menolong, untuk membantu teman-teman yang sedang kesusahan. Di masa pandemi ini kadang kita bingung ya teman-teman ya, kalau kita mau beribadah, bersekutu, nggak usah beribadah, nggak usah bersekutu teman-teman. Kumpul-kumpul, kita bingung gimana ya caranya kumpul-kumpul, gimana ya caranya untuk boleh mengakrabkan diri satu sama lain. Kalau secara online, virtual kayak gini, lama-lama ya suntuk, lama-lama ya bosen. Nggak bisa enak gitu. Ya meskipun bisa lihat muka dari teman kita, lihat mereka, tapi rasanya ada yang teman-teman kita bisa kreatif ya. Kalau kita mungkin punya kelompok KTB, kelompok PA, kita bisa manfaatkan secara online, secara virtual, meskipun nggak kumpul secara onsite, tapi kita bisa berbagi hal yang baik. Misalnya kita kirim makanan lewat aplikasi online, atau mungkin kita berkunjung ke rumahnya, saling sapa, sekedar lewat, dan juga mengirim makanan. Kita bisa melakukan hal-hal yang kreatif, teman-teman. Saya yakin dan percaya kalian semua ini anak-anak yang kreatif, yang bisa membuat bagaimana persekutuan virtual itu menjadi hidup dan berkesan buat kita. Nggak hanya di foto, ya. Sekarang kan kalau habis persekutuan, habis ibadah, habis PA, selalu di foto, kotak-kotak fotonya ya. Bukan hanya itu saja teman-teman, tapi benar-benar kita merasa memiliki, saling mengasihi satu sama lain. Sekarang kita di zaman modern ini bisa pakai media apa saja untuk saling mengakrabkan diri, bersekutu satu sama lain. Kalian boleh pakai Discord, kalian boleh pakai Zoom Meeting, Google Meet, apapun bisa kalian pakai untuk kita boleh bersekutu, mengakrabkan diri satu sama lain. Nah, sekarang kalau teman-teman pengguna iOS atau gadget Apple, ada yang namanya Clubhouse. Nah, di Clubhouse ini kita juga bisa saling sharing. Meskipun hanya mendengar suara, tapi merasakan orang itu begitu dekat dengan kita. Nah, teman-teman pakai media apa saja untuk kita boleh saling bersekutu satu sama lain, saling menguatkan, saling mendoakan, berbagi, merasakan kasih, persaudaraan di antara saudara seiman. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, di masa-masa sekarang ini, di zaman modern, kasih adalah barang langka. Kasih menjadi sesuatu yang harus diusahakan secara serius. Karena makin hari makin ke sini, orang-orang makin individualis, orang-orang makin cuek, orang-orang makin tidak peduli dengan sekitarnya, tidak peduli dengan sesamanya. Nah, mari kita mengusahakan secara serius, teman-teman, untuk saling mengasihi, saling peduli satu sama lain. Kenapa kita harus serius mengusahakan ini? Mengusahakan kasih dan persekutuan. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita.
Allah telah terlebih dahulu mengumpulkan kita, manusia yang berdosa ini, untuk menjadi anak, untuk menjadi kekasih hatinya. Allah telah terlebih dahulu berkorban buat kita. Kasih-Nya yang besar di atas kayu salib itu. Ia mau mati buat kita. Ia sangat menyayangi kita. Ia sangat mengasihi kita. Dan inilah masa-masa prapaskah, teman-teman, di mana kita mengingat kembali, mengenang kembali akan kasih Allah yang besar itu di dalam diri kita. Oleh sebab itulah, maka kita harus dengan sungguh-sungguh, dengan serius mengusahakan kasih kepada sesama, kepada orang-orang, kepada teman-teman yang membutuhkan. Bukan hanya mempedulikan diri sendiri, tapi kita juga peduli dengan orang lain. Kita bersekutu, kita saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Itulah ciri hidup orang Kristen. Itulah tanda kita adalah anak-anak Allah yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari kita saling mempedulikan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, betapa banyaknya ada di antara kita yang sungguh ingin didoakan, yang sungguh ingin dihiburkan hatinya, yang sungguh ingin dijamah dan disapa. Mungkin kita tidak tahu siapa, tapi coba kita mulai langkah kecil untuk menyapa, untuk mendoakan, tanyakan, apa yang mau kudoakan? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan bebanmu? Mari kita lakukan langkah kecil, langkah sederhana untuk membagikan kasih dan saling bersekutu satu sama lain. Maukah teman-teman untuk saling menopang, saling peduli, saling mendoakan? Maukah teman-teman untuk menjadi berkat bagi orang lain? Maukah kita saling menunjukkan kasih kepada sesama yang membutuhkan? Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berbagi, memberi, saling mempedulikan, memang kita harus berkorban. Tapi di balik pengorbanan kita itu, tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Tidak ada yang berakhir dengan kekecewaan. Ketika kita mau berbagi, peduli dengan orang lain, yang timbul adalah sukacita. Yang timbul adalah damai sejahtera. Jangan tunggu waktu. Jangan menunda-nunda. Kalau kita bisa sekarang berbagi, kita sekarang bisa saling mendoakan, mari kita lakukan. Mari kita jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita, selamat menjadi berkat, selamat bersekutu, dan selamat saling mendoakan satu sama lain. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk kami boleh saling menopang satu sama lain. Di tengah kesulitan yang ada sekarang ini, banyak di antara kami yang hanya sekedar diam. Kami tidak peduli dengan sekitar, dan kami juga tidak peduli dengan kondisi diri kami. Banyak di antara kami yang cenderung diam, malu dengan kesulitan yang ada, takut untuk dikata-katain, dan juga merasa kesepian. Tuhan tolong kami, gerakkan kami untuk kami boleh saling menopang satu sama lain, mempedulikan sesama kami, dan kami boleh menunjukkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Biarlah kami boleh memulai satu langkah kecil, langkah sederhana, untuk saling mendoakan, menanyakan kabar, dan juga saling berbagi, entah itu makanan atau berbagi kasih,
berbagi sesuatu yang berharga bagi yang membutuhkan. Tolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa mempedulikan sesama kami, saling bersekutu dan mendoakan. Sebagaimana Engkau sendiri ya Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau rela mati bagi kami. Engkau sangat peduli dengan kami. Demikian pula kami juga mau peduli dengan orang lain, mendoakan, saling menopang satu sama lain. Tolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami untuk kami boleh saling mempedulikan, bersekutu, dan saling mendoakan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk aktivitas kami selanjutnya apabila ada di antara kami yang akan melanjutkan kelas ataupun beristirahat, kiranya Tuhan yang akan tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Salam kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman sekalian yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Jakarta. Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada guru atau siswa yang memimpin. Silahkan.